Halo, assalamualaikum. Berprogres artinya mengalami kemajuan, mengalami pergerakan yang maju, tidak mundur atau tidak diam di tempat. Yang semula tidak bisa kita raih, akhirnya bisa diraih. Yang semula hanya berupa wacana atau impian, akhirnya menjadi kenyataan. Yang asalnya negatif menjadi positif. Yang asalnya positifnya sedikit menjadi positifnya banyak. Yang asalnya merokoknya 3 bungkus satu hari, akhirnya jadi 1 bungkus satu hari. Yang asalnya pakai kerudungnya asal-asalan, hanya sebatas leher atau sebatas dada, jadi menutupi seluruh tubuh. Itu beberapa contoh dari berprogres. Buat apa kita berprogres? Untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, menjadi lebih berkualitas. Indikasi kalau kita tidak berprogres, contohnya ketika kita melihat sebuah konsep yang bagus, kita menyarankan kepada teman kita. Teman kita menjalankan, lalu mengalami kemajuan dalam hidupnya. Sedangkan kita hanya menyarankan dan tidak menjalankan. Maka teman kita udah sampai di mana, kita masih di situ-situ aja. Kenapa masih di situ-situ aja? Karena kita merasa nyaman dengan keadaan diri kita, sudah merasa puas, atau bahkan tidak terpikir untuk melakukan hal itu. Contoh lain misalnya kita punya masalah, lalu kita curhat sama teman kita. Setelah diperhatikan selama 1 tahun, curhatan kita masih berputar di situ-situ saja. Artinya kita do nothing terhadap masalah kita tersebut. Atau mungkin kita do something, tapi kita nggak tekun. Maka masalah itu ada terus di dalam kehidupan kita. Itu tidak disebut berprogres, karena kita masih mainnya di situ terus. Orang bisa benci sama kita karena dianggap tidak berprogres. Dari dulu dia seperti itu. Kerjaannya ngeluh aja. Dikasih kerjaan ini, dibantu begini, tetap aja dia mengeluh. Tidak ada keinginan untuk maju. Hanya terjebak di dalam keluhan-keluhannya saja. Atau dari dulu dia itu bau badan. Sampai sekarang masih seperti itu. Kenapa sih dia tidak terpikir untuk pakai roll on? Kenapa sih dia tidak terpikir untuk memperbaiki hal itu? Nah, itu beberapa contoh di mana orang bisa jadi benci sama kita gara-gara dianggap tidak berprogres. Dianggap tidak bisa menyolusikan masalah sendiri atau tidak melakukan pergerakan untuk maju. Hal itu bisa terjadi karena beberapa hal, termasuk diantaranya karena kita nggak ngeh kalau kita tidak berprogres. Kita mengira kehidupan kita baik-baik aja. Nah, bagaimana supaya kita bisa berada di dalam posisi yang sadar diri bahwa kita memang harus berprogres? Coba tandai beberapa poin di dalam kehidupan kita yang kita rasa kita harus berprogres di poin itu. Lalu kita cek arus. Cek arus artinya kita melihat perkembangan teman-teman kita di poin-poin tersebut. Sudah sejauh mana perkembangan mereka di poin-poin tersebut. Lalu kita bandingkan dengan diri kita. Setelah kita membandingkan, kita bisa jadi tahu apakah kita termasuk orang yang berprogres di dalam poin tersebut atau tidak. Atau apakah kita berprogres tapi lambat. Atau kita memang sudah cukup berprogres. Cek arus bisa dilakukan ketika kita berusaha untuk melakukan sosialisasi. Kita ketemu sama teman-teman, sama keluarga, kumpul keluarga, atau masuk ke dalam sebuah komunitas. Itu akan membantu kita untuk bisa membuat kita lebih sadar apakah kita berprogres atau tidak. Lalu kita coba minta nasihat. Setiap kita bertemu dengan teman atau keluarga, akhiri pertemuan tersebut dengan meminta nasihat. Coba kasih saya nasihat. Biasanya orang tersebut akan memberi nasihat sesuai dengan apa yang dia lihat kurang di kita. Misalnya, kamu coba lebih tepat waktu makannya ya. Atau kamu coba perbaiki kinerja kerja kamu. Kamu itu sudah potensial tapi di titik tertentu kamu masih kurang. Nah, nasihat-nasihat ini dijadikan masukan. Nah, hal-hal inilah yang akan membantu kita berada di dalam posisi selalu sadar akan progresivitas kita. Untuk membuat kita berprogres, kita harus membuat sebuah target. Target adalah seperti sebuah sistem kerja yang bisa lebih memperjelas tentang posisi kita sekarang dan apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Di dalam perjalanannya untuk mencapai target tersebut, bisa saja kita mengalami beberapa kendala. Untuk orang-orang yang sudah berada dalam vibes yang positif, untuk menambah atau menghilangkan sesuatu mungkin akan lebih mudah karena dia sudah berada di dalam pusaran kepositifan. Sebagian besar kegiatannya adalah hal yang positif. Arus positif menciptakan kedinamisan,
maka tidak begitu sulit bagi dia untuk menambahkan beberapa elemen atau menghilangkan beberapa elemen di dalam proses pencapaian targetnya. Tapi ada orang yang kebiasaan buruknya lebih banyak daripada positifnya. Biasanya orang-orang seperti ini yang akan lebih sulit untuk mencapai target-target tersebut. Kenapa disebut sulit? Karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia lakukan setiap hari sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar mereka. Maka ketika kebiasaan tersebut tidak dilakukan, ada sesuatu yang hilang. Hidupnya terasa hampa. Karena tidak mau hampa, makanya kebiasaan tersebut dipertahankan. Mungkin saja akalnya sudah tahu, wah konsep ini kalau saya jalankan akan bagus untuk kehidupan saya. Bisa merubah kehidupan saya menjadi lebih berkualitas. Tetapi belum ada keikhlasan dari dalam dirinya untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Takutnya menjadi hampa. Takutnya nanti kehilangan kenyamanan-kenyamanan tersebut. Kenapa begitu sulit untuk mendobrak hal ini? Karena nafsunya sudah lebih besar daripada akalnya. Akal sudah tahu yang terbaik untuk dirinya, tetapi nafsunya lebih besar, sehingga itu menguasai dirinya. Akhirnya, orang tersebut menunda-nunda untuk melakukan perubahan. Itu yang disebut tidak mau keluar dari zona nyaman dan semakin jauh dari progres. Ada juga orang yang mengalami kendala dalam mencapai target karena malas atau mudah menyerah, mudah mengeluh. Bahkan ketika dia diberi kesempatan oleh orang lain untuk membaguskan kehidupannya, misalkan orang tersebut sudah memberi modal, sudah memberikan kesempatan dia untuk memperbaiki kehidupannya, tetapi dia kemudian mencari titik-titik kelemahannya. Ya gimana saya mau menjalankan usaha ini? Saya tidak punya motor, saya kesana kemari harus jalan kaki. Panas kalau jalan kaki tuh. Jadi saya harus nunggu sampai sore. Atau pagi-pagi sekali saya harus sudah keluar. Saya kan gak bisa seperti itu. Nah itulah hal-hal yang bikin dia tertunda berprogresnya. Karena dirinya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengakali pikiran bawah sadar. Karena apa yang sudah kita lakukan sudah terekam di dalam pikiran bawah sadar. Baik itu kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk. Itulah yang kemudian akan membuat kita terbiasa sehingga tidak mau melepaskan kebiasaan tersebut. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengakali pikiran bawah sadar dengan membuat sebuah target-target ringan. Lakukan setiap bulan. Setiap bulan punya target berbeda-beda. Lakukan targetnya sedikit-sedikit saja dulu, tapi terus. Nah, tapi dengan pergeseran yang sedikit ini, kita harus sudah mulai tanamkan disiplin. Bergerak maju walaupun lambat, tapi terus. Tidak mundur. Nah, selain kita membuat target-target kecil, kita juga belajar distract pola. Distract pola artinya merusak atau mengacak-acak pola dari kebiasaan buruk kita yang sebelumnya. Nah, lakukan itu tanpa merasa kasihan pada diri sendiri. Harus ada tega. Jadi selain disiplin, kita juga harus bisa tegas sama diri kita sendiri. Harus tega sama diri kita sendiri. Gak boleh kasihan sama diri kita sendiri. Lakukan itu terus-menerus. Nah, jadi di dalam pengerjaan hal ini, jangan lupa tetap disiplin, harus ada tegas, tidak boleh kasihan sama diri sendiri, harus ada tega kepada diri kita sendiri. Itu kalau mau maju, kalau mau berprogres. Nah, selain melakukan hal ini, di intern kita juga sosialisasi mulai dijalankan. Artinya mendinamisasikan diri kita supaya kita bisa selalu cek arus. Wah, teman saya nih, dia bisa ngurangin rokoknya sampai sekian batang sehari. Kita ada malu dong, kok kita masih di sini aja ya. Nah, itu fungsinya kita bersosialisasi supaya kita tahu perbandingan diri kita, kemajuan diri kita dengan kemajuan orang lain. Keep moving forward, tetap bergerak maju walaupun kita terseok-seok. Yang pasti jangan mundur atau diam di tempat. Sukses selalu ya. Assalamualaikum. Kepo Channel.